Dengan kemajuan yang telah terjadi dalam penegakan hukum selama beberapa dekade terakhir, tidak ada kasus orang hilang yang benar-benar bisa dianggap tidak dapat dipecahkan. Semoga seiring berjalannya waktu dan teknik investigasi semakin maju, sebagian besar kasus ini bisa diselesaikan, dan keluarga dari orang-orang yang hilang ini akhirnya bisa mendapatkan kepastian. Nomor 20, Nancy Guthrie, yang berusia 84 tahun, ibu dari pembawa acara Today Show Savannah Guthrie, telah hilang selama lebih dari 70 hari setelah diculik dari rumahnya di Tucson, Arizona. Namun diharapkan bukti DNA baru yang ditemukan di tempat kejadian perkara akan membantu pihak berwenang membawa para pelaku ke pengadilan. Pada tanggal 31 Januari 2026, Nancy diantar pulang ke rumahnya di Tucson setelah mengunjungi putrinya yang lain, Annie. Menantu laki-lakinya, Thomas Sosioni, diyakini menjadi orang terakhir yang melihatnya sebelum dia menghilang. Ketika Nancy tidak muncul untuk siaran langsung kebaktian gereja, rekan jemaatnya mulai khawatir. Dan mereka menghubungi keluarganya untuk melaporkan bahwa dia tidak datang ke gereja dan tidak bisa dihubungi. Pada pukul 11.00 pagi, anggota keluarga tiba di rumahnya, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Nancy dilaporkan hilang 1 jam kemudian, dan penyelidikan yang dilakukan justru membuat semua orang yang terlibat semakin khawatir. Semua barang pribadinya ditemukan di dalam rumah dan segera menjadi jelas bahwa dia tidak meninggalkan rumah secara sukarela serta bahwa dia telah diculik. Rumah itu disegel sebagai tempat kejadian perkara dan para penyelidik mulai mengumpulkan sebanyak mungkin bukti. Bahan biologis ditemukan di dekat pintu masuk rumah dan telah dianalisis serta dipastikan berasal dari Nancy, dan ditemukan bahwa kamera bel pintu telah dilepas, diduga oleh penculiknya. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa media menerima surat permintaan tebusan dari para penculik. Namun keaslian surat-surat tersebut hingga saat ini belum dapat dipastikan. Gambar dan rekaman video seorang pria yang terlihat mengutak-atik kamera keamanan rumah Nancy telah dirilis ke publik. Namun individu yang terlihat dalam rekaman tersebut hingga kini belum berhasil diidentifikasi. Seiring berlalunya minggu demi minggu, keluarganya semakin cemas menantikan kabar tentang keberadaannya. Dan mereka merilis sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa mereka siap berbicara dengan para penculik dan bahwa mereka akan membayar uang tebusan sebesar $6 juta. Dalam pernyataan kedua, Savannah mengisyaratkan bahwa mereka telah menerima kabar langsung dari para pelaku dan mereka meminta agar Nancy dibebaskan. Namun ketika tidak ada tindakan yang dilakukan, mereka mengumumkan bahwa hadiah sebesar $1 juta ditawarkan kepada siapa saja yang memiliki informasi yang dapat mengarah pada ditemukannya Nancy. Ditemukan. Kasus ini mengalami sangat sedikit kemajuan sejak saat itu, tetapi diharapkan bukti baru yang ditemukan dapat memberi titik terang baru dalam penyelidikan. Polisi telah menyatakan bahwa mereka menemukan sehelai rambut di lokasi kejadian dan rambut tersebut telah dikirim untuk dianalisis. Dan mudah-mudahan rambut itu milik salah satu penculik. Dan jika DNA mereka sudah ada di dalam basis data, hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka teridentifikasi. Jika memang begitu, mereka bisa dilacak, ditangkap, dan diadili. Dan mudah-mudahan Nancy bisa kembali ke rumah dengan selamat. Nomor 19, Nicole Winder, yang berusia 53 tahun, lebih dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai Nikki. Dan mereka semakin khawatir akan keselamatannya sejak ia menghilang pada Februari 2025. Terakhir kali Nikki terlihat adalah pada tanggal 25 Februari tahun itu, saat dia berada di Ruas FM 974 di Blok 19.000, tepat di luar Bryan, Texas. Pada saat itu, dia bekerja sebagai pengasuh untuk seorang lansia, dan dia berada di daerah ini untuk menjalankan tugasnya. Setelah menyelesaikan shift kerjanya, dia berjalan keluar dari rumah orang tersebut dan langsung menghilang tanpa jejak. Awalnya diasumsikan bahwa dia sudah pulang untuk hari itu, tetapi 1 jam kemudian, polisi diberitahu tentang perkembangan yang mengkhawatirkan. Mobil Nikki, sebuah truk Chevrolet tahun 2025, ditemukan 2 mil dari rumah kliennya, dan yang paling mengkhawatirkan, mobil itu telah dibakar. Polisi segera merespons dan menentukan bahwa kebakaran itu bukan disebabkan oleh masalah mekanis, melainkan merupakan tindakan pembakaran yang disengaja. Orang-orang yang tinggal di daerah tersebut diminta untuk memeriksa kamera keamanan mereka kalau kamera itu merekam pelaku saat beraksi. Mereka diberitahu bahwa insiden tersebut kemungkinan terjadi antara pukul 3 sampai 4:15 sore hari itu. Namun sayangnya, tidak ada petunjuk yang diterima. Segera diasumsikan bahwa nyawa Nikki dalam bahaya dan penyelidikan pun diluncurkan. Saat itulah pihak berwenang menemukan petunjuk pertama mereka. 2 gambar dari FM 974 dan Jack Creek Road di dekatnya menunjukkan sebuah kendaraan segala medan sedang dikendarai di daerah tersebut.
tetapi pengemudi kendaraan itu belum diidentifikasi. Gambar kedua menunjukkan mobil Nikki sedang dikendarai dan masih belum diketahui apakah dia yang mengemudikan mobil itu pada saat itu. Perlu dicatat bahwa pengemudi ATV mungkin tidak terlibat dalam kasus Nikki, tetapi mereka setidaknya mungkin memiliki informasi yang dapat membantu polisi menemukan keberadaan Nikki. Dia belum melapor dan polisi berharap dia akan melihat gambar tersebut dan melaporkan apa yang dia lihat pada hari itu. Langkah selanjutnya adalah memulai pencarian fisik untuk Nikki. Tetapi karena tidak diketahui dari mana dia menghilang, tidak ada yang tahu harus mulai mencari dari mana. Meskipun demikian, beberapa pencarian dilakukan dengan bantuan helikopter, drone, anjing pelacak, dan petugas yang berjalan kaki. Tetapi tidak ditemukan tanda-tanda lebih lanjut tentang Nikki. Pada tanggal 15 April, saudara laki-laki Nikki yang berusia 50 tahun, Dustin, ditahan atas perkara yang tidak berhubungan karena dia memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku atas namanya. Para penyelidik dengan cepat menegaskan bahwa penangkapannya terjadi sebagai hasil dari penyelidikan terkait keberadaan saudara perempuannya, namun dia tidak dianggap sebagai tersangka. Sementara itu, para penyelidik sekali lagi mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika mereka memiliki informasi yang dapat membantu memecahkan kasus Nikki. Dia dianggap hilang dan dalam bahaya, sehingga harus segera ditemukan secepat mungkin. Dia digambarkan memiliki rambut pirang dan mata hijau, dengan tinggi 5 kaki 7 inci dan berat 130 pon. Saat dia meninggalkan rumah kliennya hari itu, dia mengenakan kaos abu-abu gelap dan celana panjang berwarna merah muda. Beberapa lembaga lain telah bergabung dalam pencarian, tetapi hingga saat ini mereka belum berhasil menemukan petunjuk tambahan. Jika Anda melihat Nikki atau tahu di mana dia berada, Anda diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Brazos County di 9793 614 900. Nomor 18. Kasus hilangnya Melissa Besson yang berusia 37 tahun dimulai pada 17 Maret 2025. Seorang saksi menghubungi polisi dan menyatakan bahwa mereka melihatnya berjalan di sepanjang Indian Village Road di Lac du Flambeau pada hari dia menghilang. Namun informasi lebih lanjut kini telah dirilis ketika keluarganya belum mendengar kabar darinya hingga 23 Maret. Mereka melaporkan orang hilang ke polisi suku. Mereka menyatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan keselamatannya, karena biasanya dia selalu berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Namun mereka tidak mendengar kabar darinya sejak hari dia menghilang. Pencarian telah dilakukan dan penduduk di daerah tempat dia menghilang telah dimintai keterangan. Tetapi tidak ada yang dapat memberikan informasi tambahan tentang apa yang mungkin terjadi pada Melissa atau kemana dia mungkin pergi. Setelah semua petunjuk habis ditelusuri, polisi tidak punya pilihan selain menunggu informasi lebih lanjut. Dan pada tanggal 30 Juli, mereka mengumumkan bahwa mereka telah menerima petunjuk baru dari seorang warga yang berada di daerah itu pada hari tersebut. Meskipun telah diterima bahwa Melissa memang berada di Indian Village Road, seorang saksi lain melihat sesuatu yang mengkhawatirkan tidak lama kemudian. Sesaat setelah berjalan keluar dari jalan itu, Melissa didatangi oleh 3 pria di sebuah van dan menerima tumpangan dari mereka. Melissa terlihat keluar dari van setelah van itu berhenti di sebuah dermaga perahu di Danau Kinoniki. Dan kemudian dia terlihat berjalan ke selatan di Jalan Raya Kabupaten D. Salah satu pria di dalam kendaraan itu mengikutinya sebentar dan terdengar memintanya untuk kembali masuk ke kendaraan, tetapi Melissa menolak. Ketika dia melihat sebuah mobil mendekatinya, dia mengira pengemudinya adalah seorang polisi, dan pria itu melarikan diri ke area hutan terdekat. Belakangan terungkap bahwa dia memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku terhadapnya dan dia tidak ingin dibawa ke penjara. Dia keluar dari hutan beberapa saat kemudian, dan karena Melissa sudah tidak ada di area itu, dia mengira Melissa telah dijemput oleh polisi. Pengemudi lain yang mendekatinya kemudian dilacak dan diinterogasi. Dia melaporkan bahwa Melissa tampak gelisah saat dia berbicara dengannya. Dan ketika dia menanyakan apakah Melissa membutuhkan tumpangan, Melissa menolak tawarannya. Dia meninggalkan area tersebut ke arah utara dan terakhir kali melihat Melissa berjalan ke arah selatan. Karena ini sekarang menjadi tempat terakhir Melissa terlihat, beberapa pencarian tambahan telah dilakukan di dekat dermaga perahu Danau Kinoniki. Namun tidak ada lagi yang ditemukan dan keberadaan Melissa tetap tidak diketahui. Pencarian melibatkan pencarian dengan berjalan kaki serta penggunaan drone dan anjing pelacak yang tidak berhasil menangkap bau Melissa. Karena tidak ada informasi baru yang muncul, para penyelidik sekarang mengandalkan masyarakat untuk melapor jika mereka mengetahui sesuatu. Dan hadiah hingga $25.000 ditawarkan untuk informasi yang dapat membantu memecahkan kasusnya. Melissa digambarkan memiliki rambut coklat dan mata coklat. Dia memiliki tinggi 5 kaki 7 inci dan bertubuh sedang. Dia dapat dikenali dari beberapa tato di lengan, kaki, dan lehernya. Dan terakhir, terlihat mengenakan kaos tanpa lengan hitam, sweatshirt abu-abu, dan celana olahraga merah. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi yang dapat membantu polisi, Anda diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Suku Lac du Flambeau di 715-588-7717 atau kantor Sheriff Vilas County di 715-47-94-441. Nomor 17. Menurut informasi baru yang telah dirilis dalam kasus hilangnya pengacara berusia 57 tahun, Randall Spivey,
dan Brandon Billmeyer yang berusia 33 tahun. FBI kini telah bergabung dalam penyelidikan dan berharap beberapa jawaban akhirnya akan ditemukan. Randall dan Brandon yang merupakan paman dan keponakan dilaporkan hilang pada 19 Desember 2025 setelah mereka tidak kembali ke rumah dari perjalanan memancing. Malam itu, setelah mereka makan malam, kedua pria tersebut berangkat ke Teluk Meksiko dengan menaiki kapal sepanjang 42 kaki bernama Unstoppable. Pada suatu saat, diduga salah satu dari mereka terjatuh ke laut. Diduga ketika yang satunya menyadari apa yang terjadi, dia melompat ke laut untuk membantu, tetapi lupa bahwa mesin kapal masih menyala, dan mereka berdua kemungkinan besar terkatung-katung di air. Begitu mereka dilaporkan hilang, penjaga pantai mulai mencari di perairan dengan lebih dari 2 lusin kapal. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan tanda-tanda kedua pria tersebut. Kapal mereka kemudian ditemukan sekitar 70 mil dari pantai Naples. Dilaporkan bahwa kapal itu persnelingnya masih masuk, tetapi terombang-ambing dan kosong tanpa tanda-tanda Randall maupun Brandon. Dua pelampung yang biasanya ada di kapal hilang, yang menimbulkan sedikit harapan bahwa mereka masih berada di air dan mungkin bisa ditemukan. Namun, juga diduga bahwa mereka terpaksa meninggalkan kapal karena alasan yang tidak diketahui, dan mereka tidak punya pilihan selain mengenakan alat pelampung untuk tetap bertahan hidup di air. Meskipun sudah berjam-jam melakukan pencarian, tidak ada lagi yang ditemukan, dan penjaga pantai akhirnya mengumumkan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menghentikan pencarian. Keluarga mereka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pencarian dan meminta agar mereka diberi privasi untuk mencoba menerima kejadian ini. Keluarga Randy mengatakan bahwa dia adalah ayah dan suami yang sangat berdedikasi yang akan melakukan apa saja untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Dia menghabiskan lebih dari 3 dekade bekerja sebagai pengacara di Fort Myers, Florida, dan telah membantu banyak orang yang mengalami cedera. Sedangkan untuk Brandon, dia baru saja menikah sebelum mereka berdua menghilang dan telah bekerja di bidang yang sama dengan pamannya. Dia bergabung dengan Shiner Law Group pada tahun 2023 dan berharap bisa memberikan dampak positif di komunitasnya. Randy digambarkan memiliki rambut coklat dan mata coklat dengan tinggi 6 kaki 1 inci dan berat 245 pon. Dia terakhir kali terlihat mengenakan celana haki dan kemeja berwarna gelap. Dia memiliki rambut pirang kemerahan dan mata coklat dengan tinggi 2 inci dan berat 250 pon. Sementara pencarian untuk kedua pria tersebut telah dihentikan, polisi dan penjaga pantai menyatakan bahwa mereka akan terus menyelidiki setiap informasi baru yang mereka terima, dan mereka meminta siapapun yang memiliki informasi tersebut untuk melapor. Nama mereka berdua sekarang telah ditambahkan ke Sistem Nasional Orang Hilang dan Orang Tak Dikenal. Nomor kasus Randall adalah MP15438. Dan nomor kasus Brandon adalah MP15431. Siapapun yang dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang kasus ini diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Lee County di 23-947-71000. Nomor 16. Fakta yang menyedihkan adalah banyak orang yang dilaporkan hilang setiap tahun telah mengalami masalah kesehatan mental sebelum mereka menghilang. Hal ini juga terjadi pada Amy Hilliard yang berusia 52 tahun yang tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya sejak Maret 2026. Sebelumnya, polisi tidak mengetahui bahwa Amy telah berjuang melawan depresi. Dan meskipun detail baru ini membawa aspek lain ke dalam kasusnya, belum dapat dipastikan apakah kondisi pikirannya ada hubungannya dengan hilangnya dirinya. Amy adalah salah satu pemilik kedai kopi Farley's di San Francisco. Ini adalah waralaba populer yang juga memiliki cabang di Oakland dan San Francisco. Dan menurut semua pihak, bisnis tersebut berjalan dengan baik. Ketika serangkaian peristiwa malang mulai memengaruhi kondisi Amy, dia pun mengalami depresi. Menurut keluarganya, Chris, seorang teman dekat Amy, meninggal dunia. Dan tak lama setelah itu, salah satu anjing keluarga mereka juga meninggal. Dia juga merawat beberapa kerabatnya yang menambah tekanan saat dia sedang menghadapi kehilangan tersebut. Terakhir kali Chris melihat Amy adalah pada tanggal 25 Maret saat mereka sarapan bersama. Dan setelah itu, dia mengantarnya ke stasiun Bay Area Rapid Transit, lalu Amy seharusnya menghadiri sesi terapi di Walnut Creek. Akhirnya dia kembali ke rumah pasangan itu dan kemudian terlihat oleh kamera keamanan saat berjalan di dekat Diamond Park. Dia juga sempat mengajak anjing keluarga jalan-jalan, tetapi tidak pernah kembali ke rumah. Dan Chris sangat putus asa mencari jawaban tentang apa yang terjadi padanya. Setelah Amy dilaporkan hilang, rumah pasangan itu digeledah, dan semua barang pribadinya ditemukan di dalam. Pintu belakang dibiarkan terbuka, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda perkelahian atau hal mencurigakan apapun. Chris menyatakan bahwa setelah Amy menyelesaikan sesi terapinya, dia mengirim pesan kepadanya untuk memberitahu bahwa dia sudah di rumah. Seorang tetangga membenarkan bahwa Amy memang ada di sana karena dia sempat berbicara singkat dengannya saat Amy sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Ketika Chris tiba di rumah pada pukul 3.15, dia mulai khawatir saat menemukan pintu belakang terbuka dan mencurigai ada sesuatu yang tidak beres.
Ketika dia tidak menemukan Amy, meskipun semua barang miliknya masih ada di rumah, Chris berharap akan menemukan sesuatu di dalam rumah yang bisa memberinya petunjuk kemana Amy mungkin pergi. Namun ternyata tidak demikian. Yang membuatnya semakin khawatir adalah kenyataan bahwa Amy meninggalkan rumah tanpa obat yang harus dia konsumsi setiap hari. Dan Chris telah mengatakan kepada media bahwa hal itu bisa sangat berbahaya bagi Amy jika terlalu lama tanpa obat tersebut. Sejak terakhir kali Amy terlihat berjalan di dekat area yang memiliki jalur pendakian, pihak berwenang mulai melakukan pencarian di area tersebut. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi keluarganya karena Amy tidak membawa bekal atau perlengkapan apapun bersamanya. Dan dia mungkin harus bertahan menghadapi cuaca sampai dia ditemukan. Keluarga pasangan tersebut, teman-teman, sekelompok relawan dan tim pencari profesional telah menyisir area-area ini. Namun untuk saat ini, Amy masih belum ditemukan. Dia berambut pirang dan bermata hazel, tingginya 5 kaki 4 inci dan beratnya 120 pon. Dia terlihat di rekaman kamera pengawas mengenakan kaos putih berlengan pendek, celana jeans berwarna terang, dan sepatu putih. Siapapun yang telah melihat Amy atau memiliki informasi tentang keberadaannya diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Oakland di 510-3641 nomor 15. Ketika Ronald Dumas Jr. yang berusia 37 tahun menghilang pada tahun 2024, awalnya diyakini bahwa penyelidikan yang dilakukan akan menjadi penyelidikan rutin. Namun, detail baru menunjukkan sebaliknya, dan jika terbukti benar, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Pada saat menghilang, Ronald bekerja sebagai agen properti di Huntsville, Alabama, dan merupakan ayah dari 3 anak. Setelah dia menghilang, keluarganya memberitahu polisi bahwa dia tidak akan pernah begitu saja meninggalkan keluarganya, dan mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia tiba-tiba menghilang. Pada tanggal 15 Desember 2024, Ronald pergi ke rumah ibu dari putranya dan tiba di sana sekitar pukul 8 malam. Dia telah menghabiskan akhir pekan bersama putranya seperti biasa. Dan dia mengantarkan anak itu kembali kepadanya seperti yang biasa dia lakukan setiap minggu. Lebih dari 2 jam kemudian, pada pukul 10.15 malam, dia terlihat membeli barang di toko minuman keras Mid City di Huntsville. Dan para saksi kemudian memberitahu polisi bahwa dia bersama 2 wanita yang tidak mereka kenal. Hal ini juga dikonfirmasi oleh kamera keamanan di dalam toko. Ketiganya menghabiskan waktu sebentar di dalam toko sebelum pergi, dan Ronald belum pernah menghubungi siapapun yang dia kenal sejak malam itu. Pada saat itu, tidak ada yang mencurigai ada sesuatu yang salah, tetapi keesokan harinya, semuanya berubah dengan cepat. Mobil Ronald, sebuah Hyundai Palisade tahun 2021, ditemukan ditinggalkan di Camden, Tennessee, dekat penanda mil 133 di Interstate 40. Ketika dia masih belum pulang ke rumah pada tanggal 24 Desember, keluarganya memutuskan untuk melaporkan orang hilang. Dan mereka khawatir dia mungkin tidak akan bersama mereka pada hari Natal. Seperti biasanya, penyelidikan atas hilangnya dia dimulai dengan pelacakan ponsel miliknya. Ponsel itu ditemukan berada di daerah Memphis, Tennessee, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa ponsel itu ada di sana. Hal ini menimbulkan kecurigaan di antara para penyelidik, dan polisi mengumumkan bahwa reklakin Ronald telah diculik. Dengan sangat cepat, sekelompok tersangka berhasil diidentifikasi dan diumumkan bahwa polisi sedang mencari Tori McLaurin yang berusia 33 tahun. Kiara Clark yang 27 tahun, dan Carissa Cash yang berusia 33 tahun. Quintarius White yang berusia 32 tahun, dan Sabrina Chambers yang berusia 27 tahun. Tuduhan yang dikenakan kepada kelompok tersebut termasuk penculikan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan penculikan, dan menerima barang curian. Clark dan White juga berhasil dilacak dan ditangkap pada tanggal 8 April 2025 dan ditahan tanpa jaminan. Pada sidang tersebut terungkap bahwa Chambers dan seorang wanita bernama Kalisha McKinney sedang menjajakan diri malam itu. Dan merekalah 2 wanita yang terlihat bersama Ronald di toko minuman keras. Kalisha telah meninggal dunia dan Sabrina Chambers telah hilang selama beberapa waktu. Ponsel Ronald kemudian ditemukan di rumahnya dan keberadaannya masih belum diketahui. Juga ditemukan bahwa White dan Clark telah membicarakan $7.000 yang mereka tahu ada di rekening bank Ronald pada saat dia menghilang. Pesan-pesan yang ditemukan antara Clark dan White menunjukkan bahwa penculikan itu telah direncanakan jauh-jauh hari, dan mereka berniat mencuri uang dari Ronald. Sisa kelompok tersebut masih melarikan diri dari pihak berwenang, tetapi kemungkinan hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka ditemukan dan ditangkap. Hadiah $10.000 sekarang ditawarkan untuk informasi tentang keberadaan Robert, dan keluarganya telah memberikan deskripsi ini kepada polisi. Ia berambut hitam dan bermata coklat, tingginya 5 kaki 5 inci dan beratnya 5 pon. Dalam rekaman kamera pengawas di toko minuman keras, ia terlihat mengenakan kemeja lengan panjang kotak-kotak merah dan hitam. Siapapun yang mengetahui keberadaan Robert diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian Huntsville di 25625 44240. Nomor kasusnya adalah MP1-35496. Nomor 14. Banyak penyelidikan orang hilang berakhir ketika dipastikan bahwa mereka entah bagaimana berakhir di dalam air,
biasanya setelah kendaraan mereka ditemukan di danau atau sungai. Dalam sebagian besar kasus tersebut, mereka telah hilang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan biasanya baru ditemukan berkat kerja keras polisi dan penggunaan teknologi canggih. Namun dalam kasus Daniel Scott Emerson, seorang pria berusia 64 tahun yang dikenal oleh teman dan keluarganya sebagai Scott, penemuan serupa terjadi. Tetapi hal itu tidak membuat polisi semakin dekat untuk menemukan dirinya. Scott terakhir kali terlihat pada tanggal 3 Maret 2026. Dan sejak hari itu, dia tidak pernah lagi berkomunikasi dengan keluarganya. Saksi mata melaporkan melihat dirinya di dekat Fairmont dan Lakeview Avenues sekitar pukul 12.30 pagi hari itu. Dan ketika dia tidak dapat ditemukan, hingga tanggal 5, keluarganya melaporkan dirinya sebagai orang hilang. Ketika berita tentang hilangnya dirinya tersebar, beberapa saksi muncul dengan informasi yang mengkhawatirkan. Mereka melaporkan bahwa mereka melihat sebuah truk yang mirip dengan milik Scott melaju di atas es di Danau Chautauqua pada tanggal 3 Maret. Hari terakhir dia terlihat oleh siapapun. Dengan informasi ini, diputuskan bahwa danau tersebut harus disisir. Dan tim penyelam polisi menggunakan teknologi sonar bawah air untuk menemukan kendaraan itu. Kendaraan tersebut ditemukan di perairan dangkal antara pilar 3 dan 4 dekat jembatan Memorial Veteran pada tanggal 16 Maret. Pencarian di dalam truk terhambat oleh kondisi air yang keruh, dan para pencari akhirnya mengapungkan mobil tersebut ke permukaan pada tanggal 20. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kantong udara, dan setelah mobil tersebut diangkat dari dasar danau, mobil itu dibawa ke tepi danau untuk diperiksa. Di dalamnya tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Scott, dan masih belum diketahui apakah dia berhasil keluar dari kendaraan sebelum kendaraan itu tenggelam ke dasar danau. Dicatat bahwa salah satu jendela truk tersebut terbuka, sehingga diasumsikan bahwa Scott mungkin mencoba keluar saat truk itu tenggelam. Atau menurut polisi, seseorang mungkin telah menariknya keluar, meskipun hal ini tampaknya sangat tidak mungkin. Pencarian terus dilakukan di sepanjang garis pantai danau, dan pihak berwenang telah meminta bantuan masyarakat untuk menemukan Scott. Namun tidak ada petunjuk lebih lanjut yang ditemukan. Pencarian kedua dilakukan dengan bantuan anjing pelacak dan tim penyelam. Namun kondisi masih sulit dan kemajuan berlangsung sangat lambat. Upaya-upaya ini juga gagal menemukan Scott, dan polisi meminta siapapun yang memiliki rekaman truk yang melaju di atas danau untuk segera melapor. Mereka diminta untuk fokus pada jam antara pukul 4 hingga 7 pagi pada tanggal 3 Maret 2026. Namun sejauh ini, belum ada yang memberikan informasi baru yang berguna. Pencarian lanjutan sudah direncanakan. Namun pihak berwenang menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan pencarian setiap hari. Sebaliknya, mereka akan menggunakan jet ski, perahu, dan tim penyelam dari waktu ke waktu dengan harapan Scott akan ditemukan. Namun, mereka berjanji akan menindaklanjuti setiap petunjuk yang diterima, tidak peduli seberapa kecil pun petunjuk itu terlihat. Scott digambarkan memiliki rambut abu-abu pendek, mata hijau atau hazel, dengan tinggi 5 kaki 8 inci dan berat 190 pon. Siapapun yang memiliki informasi yang dapat membantu menemukannya diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Chautauqua County di 716-753-4232. Nomor 13. Tidak banyak detail yang tersedia dalam kasus hilangnya Colby Sinclair yang berusia 30 tahun, tetapi polisi telah mengumumkan bahwa ada dugaan tindak kejahatan dan bahwa unit kejahatan besar terpadu Pulau Vancouver telah mengambil alih penyelidikan dari kepolisian berkuda Kerajaan Kanada. Terakhir kali seseorang melihat Colby adalah pada tanggal 8 Maret 2025. Setelah itu, keluarganya mulai khawatir ketika mereka tidak mendengar kabar darinya dan tidak dapat menghubunginya. Perilaku seperti ini dikatakan sangat tidak biasa bagi Colby, dan ketika mereka masih belum mendengar kabar darinya hingga tanggal 22 Maret, mereka menghubungi kepolisian berkuda Kerajaan Kanada untuk melaporkan orang hilang. Pada tanggal 20 Mei tahun itu, VIMCO menggeledah 2 properti. Setelah surat perintah penggeledahan dikeluarkan, namun pihak berwenang menolak untuk menyatakan apa yang membuat mereka menduga bahwa mereka mungkin akan menemukan petunjuk tentang keberadaannya di sana. Properti pertama dari 2 properti tersebut terletak di daerah pedesaan di Black Creek, dan yang kedua adalah properti milik Wiwaikai First Nation. Hal ini menyusul laporan bahwa Colby terakhir kali terlihat di Campbell River, British Columbia, dan hingga kini masih belum diketahui apakah ada sesuatu yang berguna yang ditemukan. Perlu dicatat bahwa VIMCO biasanya hanya mengambil alih penyelidikan jika diduga ada aktivitas kriminal yang terlibat, yang membuat kasus Colby semakin mengkhawatirkan bagi teman-teman dan keluarganya. Sejak saat itu, saudara perempuannya Ocean Lazuk telah menyebarkan informasi tentang hilangnya Colby di media sosial dengan harapan seseorang akan mengenalinya dan memberikan informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh para penyelidik. Keluarganya juga meminta siapapun yang memiliki informasi tambahan untuk segera menghubungi pihak berwenang agar Colby dapat ditemukan. Oceana menyatakan bahwa dia merasa tidak dapat diterima keluarganya masih harus menunggu jawaban setelah sekian lama,
karena mereka membutuhkan kepastian dalam kasus Colby. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan, termasuk pihak berwenang, komunitas sekitar, dan semua orang yang telah membagikan informasi tentang kasusnya secara online. Pertanyaan yang paling membingungkan di benak masyarakat adalah mengapa dua properti yang disebutkan sebelumnya itu digeledah. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi, tetapi polisi akan terus fokus pada fakta-fakta kasus ini daripada teori-teori. Sumber lain menunjukkan bahwa Colby berjuang dengan apa yang mereka sebut sebagai pergumulan batin pada minggu-minggu dan bulan-bulan sebelum ia menghilang. Dan beberapa orang menyatakan bahwa ia sedang berusaha memperbaiki hidupnya. Namun Colby masih hilang dan polisi berharap dengan dirilisnya deskripsi ini akan membangkitkan ingatan seseorang dan mereka akan memberikan informasi baru yang sebelumnya belum diketahui yang bisa menuntaskan kasusnya. Colby memiliki rambut coklat dan mata biru, tingginya sekitar 5 kaki 7 inci dan beratnya sekitar 195 pon. Tidak diketahui apa yang ia kenakan pada saat menghilang, dan unit kejahatan besar terpadu Pulau Vancouver telah meminta siapapun yang memiliki informasi tambahan untuk menghubungi mereka di 25038 06161. Nomor 12. Banyak kasus orang hilang yang masih belum terpecahkan di seluruh dunia melibatkan orang-orang yang menghilang saat mereka sedang berada di luar ruangan, biasanya di jalur pendakian dan taman nasional. Kasus yang melibatkan Charles Hoss yang berusia 67 tahun tidak berbeda, dan segala upaya sedang dilakukan untuk mencari tahu di mana dia berada. Pada saat dia menghilang pada tahun 2025, Charles adalah seorang profesor di Southern Methodist University Detman School of Law di Dallas, Texas. Dan dia bekerja sebagai pengacara untuk firma hukum Hoss dan Morris. Kate Morris, partnernya di firma hukum, telah mengatakan kepada media bahwa Charles sedang mengunjungi saudaranya di Gainesville, Georgia pada bulan November 2025. Dia dan saudaranya memang berasal dari daerah itu, dan mereka telah menghabiskan waktu untuk saling bercerita dan melepas rindu. Pada pagi hari saat menghilang, yang bertepatan dengan Hari Veteran, mereka berdua sarapan bersama. Setelah itu, Charles mengatakan bahwa dia ingin berjalan-jalan di sepanjang Byron Herbert Rees Trailhead yang dulu sering dia susuri saat masih kecil. Sudah dipastikan bahwa dia sampai ke jalur pendakian itu karena mobilnya ditemukan kemudian. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Charles yang pernah ditemukan. Kate juga menambahkan bahwa dia mulai khawatir dengan keselamatan Charles ketika dia tidak bisa menghubunginya lewat ponsel, yang tidak seperti biasanya, karena Charles selalu menerima telepon darinya. Dalam perkembangan selanjutnya, seorang saksi muncul dan melaporkan bahwa dia pernah bertemu dengan Charles di jalur pendakian itu, dan mereka sempat berbicara singkat sebelum akhirnya berpisah. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa Charles entah bagaimana tersesat saat berada di jalur pendakian dan kemudian tidak bisa kembali ke daerah berpenghuni. Keluarga Charles telah menyatakan bahwa mereka sangat khawatir akan keselamatannya. Namun mereka tetap berharap bahwa dia akan ditemukan karena begitu banyak upaya yang dilakukan untuk mencarinya dan membawanya pulang dengan selamat. Selama salah satu dari banyak pencarian yang dilakukan di daerah tersebut, seekor anjing pelacak menunjukkan bahwa ia telah menemukan jejak aroma Charles di jalur itu, sehingga dipastikan bahwa dia memang pernah berada di area tersebut pada suatu waktu. Orang-orang yang memiliki kamera jebak di daerah tersebut diminta untuk memeriksa rekaman mereka kalau mereka merekam Charles sedang berjalan di sepanjang jalur itu. Tetapi sejauh ini belum ada yang memberikan rekaman seperti itu. Kekhawatiran terus meningkat karena jalur tersebut dikenal memiliki medan yang sangat berat. Dan pada saat itu, suhu turun drastis, terutama di malam hari, meninggalkan Charles terpapar pada cuaca. Karena dia hanya berencana melakukan pendakian singkat dan tidak membawa perbekalan atau perlengkapan apapun bersamanya. Pencarian lebih lanjut dilakukan dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Namun, masih belum ada tanda-tanda Charles yang ditemukan. Keluarganya telah membuat sebuah situs web bernama bringcharleshome.com, di mana masyarakat dapat mengakses informasi tentang hilangnya dirinya. Gua-gua di daerah tersebut telah diperiksa jika ia mencari pelindungan di sana. Dan para relawan telah memfokuskan pencarian di area berbatu di jalur tersebut jika ia terjatuh dan mengalami cedera. Upaya juga telah dilakukan untuk menemukan ponsel miliknya. Namun diyakini baterainya sudah habis saat ia sampai di jalur tersebut. Halaman GoFundMe juga telah dibuat untuk mengumpulkan dana bagi pencarian di masa mendatang. Dan total $80.000 telah terkumpul sejauh ini. Dan Anda dapat menemukan tautannya di bawah. Diketahui bahwa ia mengenakan celana kaki, sweater berwarna coklat muda, dan jaket hijau tua saat ia memulai perjalanan di jalur tersebut. Ia digambarkan memiliki rambut putih, tinggi 6 kaki 1 inci, dan berat 200 pon. Siapapun yang dapat membantu menemukan Charles harus menghubungi Pusat Operasi Darurat Union County di 706-439-6091. Nomor 11. Informasi baru telah muncul setelah hilangnya William Neil McCaslin, seorang pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Udara berusia 68 tahun yang mengawasi Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson yang terletak di Ohio dan yang sering disebut oleh para penganut teori konspirasi UFO. Pangkalan tersebut pernah menjadi markas Project Blue Book dan sering dikatakan bahwa pesawat luar angkasa asing disimpan di pangkalan itu, jauh dari pengawasan publik,
meskipun tidak pernah ditemukan bukti tentang hal ini. William adalah bagian dari program senjata luar angkasa yang diklasifikasikan dan juga terlibat dalam beberapa bidang penelitian yang dilakukan di pangkalan tersebut. Dan karena itu, banyak orang mulai berspekulasi bahwa pekerjaannya berhubungan dengan hilangnya dirinya. Namun hal ini tetap murni spekulasi. Menurut laporan, William terakhir kali terlihat di rumahnya di Albuquerque, New Mexico pada tanggal 27 Februari 2026. Dia berbicara dengan seorang tukang di rumah sekitar pukul 10.00 pagi hari itu, dan pada pukul 11.10, istrinya meninggalkan rumah untuk pergi ke janji temu. Dia kembali ke rumah pada 12.04 siang, namun terkejut karena William tidak ada di sana. Di dalam rumah, dia menemukan kacamata dan perangkat yang biasa dipakai William, serta menyadari bahwa sebuah kemeja hijau lengan panjang berkancing, sepasang sepatu buat hiking, dompetnya, dan senjatanya beserta sarung kulitnya tidak ada. Selama pencarian awal yang dilakukan pada 7 Maret, sebuah sweatshirt abu-abu Angkatan Udara Amerika Serikat ditemukan hanya 1 mil dari rumah William. Tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan pada sweatshirt itu yang sekarang telah dikirim ke laboratorium untuk dianalisis dan belum dipastikan apakah itu milik William atau bukan. Lebih dari 700 rumah telah didatangi oleh para penyelidik sejak William menghilang. Dan mereka meminta siapapun yang memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan pergerakan terakhirnya untuk melapor. Tetapi sampai saat ini belum ada yang memberikan rekaman tersebut. Kantor Sheriff Kabupaten Bernardo León telah menanggapi klaim bahwa pekerjaan William entah bagaimana terkait dengan hilangnya dirinya dan telah memperingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi palsu karena hal itu bisa menghambat penyelidikan daripada membantunya. Meskipun demikian, beberapa media berita telah mengaitkan kasusnya dengan beberapa pakar Amerika Serikat di bidang kedirgantaraan canggih, nuklir, dan pertahanan yang secara misterius menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya mengejutkan, terungkap bahwa istri Williams, Susan Milkerson, membuat komentar aneh saat berbicara dengan operator 911. 3 jam setelah dia menghilang, dia menelpon saluran darurat dan menyatakan bahwa dia punya alasan untuk percaya bahwa suaminya telah meninggalkan rumah dan berniat untuk tidak pernah ditemukan. Dia menjelaskan bahwa dia percaya hal ini karena suaminya mematikan ponselnya dan meninggalkannya di rumah sebelum menghilang. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa suaminya mungkin memilih untuk tidak ditemukan. Tetapi dia menambahkan bahwa dia tidak menduga adanya tindakan kriminal sebagai faktor dalam kasus suaminya. Anehnya, beberapa orang menyatakan bahwa William menderita demensia dan bahwa Susan menerima telepon yang mengkhawatirkan tentang kasus tersebut pada suatu waktu. Tetapi dia membantah rumor ini dalam sebuah pernyataan pers. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi tentang keberadaan William, Anda diminta untuk menghubungi unit orang hilang kantor Sheriff Kabupaten Bernardo León di 565-468-7070. Informasi juga dapat dikirimkan melalui pesan teks ke nomor 11. Nomor 10. Peta relief Ural, yang juga dikenal sebagai batu Doska, adalah sebuah artefak yang diyakini oleh beberapa orang digunakan selama penciptaan dunia. Oleh karena itu, artefak ini juga dikenal dengan nama Peta Sang Pencipta. Dan artefak ini membuat para arkeolog kebingungan sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1999. Batu tersebut ditemukan oleh sekelompok arkeolog dari Universitas Negeri Baskir saat mereka sedang bekerja di pegunungan Ural. Penemuan itu terjadi pada bulan Juli 1999, dan mereka nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka lihat ketika lempengan batu itu diangkat dari tanah. Benda itu berukuran 58 inci tinggi, 42 inci lebar, dan 6 inci tebalnya. Benda itu beratnya sekitar 1 ton, dan ketika batu itu dipelajari lebih lanjut, tim tersebut tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Benda itu berisi peta topografi dari sebuah wilayah di pegunungan Ural yang disebut Baskiria, dan tampaknya sangat akurat, hingga ke skala 1:1,1 km. Para peneliti belum mampu menjelaskan bagaimana sebuah peradaban kuno bisa membuat peta yang begitu akurat tanpa menggunakan teknologi modern. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kenyataan bahwa peta tersebut digambar dalam 3 tingkat terpisah, yang berarti peta itu bersifat 3 dimensi. Lapisan pertama terbuat dari keramik atau semen, lapisan kedua dari kaca dioksida yang dicampur dengan silikon, dan lapisan ketiga yang paling tipis dari ketiganya terdiri dari campuran porselen dan kalsium. Batu tersebut telah diperkirakan usianya oleh para ahli Rusia dan mereka percaya usianya sekitar 120 juta tahun. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi area yang digambarkan oleh peta tersebut, dan itu tidak memakan waktu lama. Cukup sulit dipercaya, Baskiria masih tampak sangat mirip dengan kondisinya jutaan tahun lalu, dan para ahli dapat menentukan bahwa inilah wilayah yang dimaksud. Hal ini kemudian telah dikonfirmasi oleh para ahli dari beberapa negara lain, termasuk Tiongkok, dan sejak itu mereka telah mengidentifikasi ciri-ciri geografis yang dapat dilihat di peta tersebut. Ini termasuk Sungai Belia, Ufimka, dan Tutulka, serta Ngarai Ufa.
Semua ini telah membuat para sejarawan mempertimbangkan kembali bagaimana orang-orang hidup pada masa itu, karena tampaknya mereka jauh lebih maju daripada yang sebelumnya diyakini. Entah bagaimana mereka berhasil memetakan wilayah tersebut seolah-olah dari atas, yang seharusnya mustahil, tetapi mereka entah bagaimana menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Nomor 9. Artefak-artefak Maya telah ditemukan selama bertahun-tahun dan telah banyak mengajarkan kita tentang bagaimana peradaban itu menjalani kehidupan sehari-hari mereka, aspek keagamaan dalam komunitas mereka, dan bagaimana mereka berhasil bertahan hidup. Arkeolog, sejarawan, pakar, dan ilmuwan telah lama terpesona oleh bangsa Maya. Dan ribuan artefak telah ditemukan dari masa ketika peradaban mereka berkembang pesat. Namun, satu penemuan luar biasa yang ditemukan pada tahun 2015 berbeda dari penemuan-penemuan lainnya yang pernah ditemukan. Benda tersebut adalah liontin giok berbentuk T yang kemungkinan besar dikenakan oleh seorang raja Maya selama upacara keagamaan. Benda itu juga memiliki prasasti yang ketika akhirnya diterjemahkan menceritakan kisah hidup sang raja tersebut. Benda itu berukuran sekitar 7,5 inci, lebar, 4,1 inci tinggi, dan 0,3 inci tebal, menjadikannya sebagai potongan giok Maya terbesar kedua yang pernah ditemukan di Belize. Namun yang membuatnya unik adalah kenyataan bahwa benda ini memiliki 3 prasasti sejarah tersebut, serta area tempat benda itu ditemukan. Karena liontin giok ini sangat besar, para ahli memperkirakan benda ini akan ditemukan di salah satu kota Maya kuno yang sudah dikenal. Namun ternyata tidak demikian. Benda ini ditemukan di Nimli Punit yang pada saat liontin itu digunakan merupakan daerah terpencil yang hanya dihuni oleh sedikit orang. Potongan-potongan serupa yang lebih kecil telah ditemukan tetapi tidak ada tulisan di atasnya. Dan benda-benda tersebut ditemukan di daerah yang jauh lebih padat penduduknya. Nimli Punit terletak dekat-dekat dengan perbatasan wilayah Maya dan diperkirakan dihuni oleh bangsa Maya antara tahun 150 hingga 850 Masehi. Situs ini telah lama hilang sampai akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1970-an. Sejak saat itu, para arkeolog telah menemukan beberapa artefak penting dari daerah tersebut yang telah dipelajari secara mendalam. Juga diketahui bahwa sebuah istana dibangun di situs tersebut sekitar tahun 400 Masehi. Karena liontin itu ditemukan di antara sisa-sisa yang terkubur di sana. Ketika istana itu digali, sebuah makam ditemukan, dan di dalamnya, para peneliti terkejut saat menemukan artefak yang luar biasa itu. Diperkirakan makam tersebut berasal dari sekitar tahun 800 Masehi. Dan beberapa benda lain seperti tembikar dan sebuah batu besar berbentuk dewa ditemukan di area yang sama di sekitarnya, yang membuat para arkeolog yang terlibat merasa sangat gembira. Bentuk liontin tersebut melambangkan angin dan napas, sehingga diduga liontin itu dikenakan oleh sang raja saat upacara untuk menghormati dewa angin Maya, Hurakan. Para sejarawan percaya bahwa upacara-upacara ini diadakan untuk mempercepat datangnya hujan muson di daerah tersebut setiap tahunnya, karena hujan tersebut dibutuhkan untuk menjaga tanaman mereka tetap hidup. Yang membingungkan para peneliti adalah kenyataan bahwa raja pemilik liontin itu tidak ditemukan di makamnya. Biasanya, dalam penemuan seperti ini, artefak-artefak yang ditemukan dikuburkan bersama pemiliknya, dan belum ditemukan penjelasan untuk keanehan ini. Adapun alasan mengapa daerah tersebut ditinggalkan oleh para penghuninya, diduga perubahan iklim memaksa mereka untuk pindah karena tanaman mereka mulai gagal panen. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa liontin tersebut hanya dikuburkan sendiri dengan harapan bahwa Hurakan akan mengirimkan cuaca yang lebih baik. Sebagian besar teks pada liontin tersebut masih perlu diterjemahkan, tetapi sekarang kita tahu bahwa liontin itu milik Raja Janab-Janabul Kinek. Itu juga menyebutkan tentang orang tuanya dan fakta bahwa sang raja entah bagaimana terhubung dengan kota Maya Caracol. Penelitian lebih lanjut diharapkan akan mengungkap lebih banyak tentang sang raja dan rakyatnya. Tetapi misteri mengapa liontinnya diukir tidak seperti yang lain yang pernah ditemukan masih belum terpecahkan. Nomor 8. Ketika kita memikirkan piramida besar Mesir, itu membangkitkan gambaran tentang masa yang tampak hampir tak terbayangkan bagi kita sebagai manusia modern. Artefak kuno yang ditemukan di sana telah banyak mengajarkan kita tentang budaya, sejarah, dan kepercayaan mereka. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa sebuah daerah di Wales, Britania Raya, memiliki artefak yang bahkan lebih tua dari piramida. Kota yang dimaksud bernama Monmouth, dan kota ini terletak di tenggara Wales, dekat perbatasan negara itu dengan Inggris. Kota ini terkenal karena sejarahnya yang panjang, dan dianggap sebagai salah satu dari 10 kota terbaik di seluruh Britania Raya dalam hal arkeologi, karena ribuan artefak telah ditemukan di sana. Namun, penemuan terbaru dan paling misterius dari semua itu bukanlah sekedar benda seperti tembikar atau perhiasan. Ketua Monmouth Archaeology Society Steve Clark memimpin tim peneliti di daerah tersebut pada bulan Juni 2012 ketika mereka menemukan sisa-sisa sebuah bangunan kuno. Pertama, mereka menemukan 3 balok kayu besar yang diletakkan berdampingan di sebuah area yang dulunya merupakan danau pada zaman kuno.
Danau itu kini telah menghilang karena pada suatu waktu dalam sejarah, danau tersebut tertimbun oleh endapan lumpur. Siapapun yang membangun struktur tersebut kemungkinan menggunakan balok-balok besar ini sebagai bagian dari fondasi bangunan besar. Karena balok-balok itu ditanamkan jauh ke dalam tanah. Selama berabad-abad, kayu itu membusuk dan rongga-rongga yang tersisa kemudian terisi oleh tanah liat yang bebas oksigen. Namun, masih banyak pertanyaan yang tersisa di lokasi tersebut. Para ahli hanya bisa berspekulasi tentang untuk apa struktur ini digunakan dan teknik yang digunakan untuk menanamkan 3 balok ini ke dalam tanah masih belum diketahui. Ini karena balok-balok tersebut bukan balok bantalan biasa. Diyakini bahwa siapapun yang membangun struktur ini entah bagaimana berhasil membelah pohon utuh menjadi 2 sebelum menanamkannya ke dalam tanah. Ini akan sangat sulit dan memerlukan banyak tenaga. Tetapi yang lebih mengesankan lagi adalah hal berikutnya. Para arkeolog belum dapat menentukan seberapa dalam balok-balok tersebut ditanam. Dan mereka juga tidak tahu siapa yang membangun struktur itu atau untuk apa digunakan. Beberapa teori telah diajukan berkat penempatan balok-balok tersebut. Balok-balok itu tampaknya sejajar sempurna dengan tengah danau kuno yang dulunya ada di daerah tersebut. Jadi, ada yang berpendapat bahwa struktur itu digunakan sebagai jalan lintas yang menuju ke Krenok, yaitu pulau buatan manusia yang sering ditemukan di Skotlandia dan Irlandia. Jika memang demikian, jalan lintas itu pasti sangat besar dan akan memakan waktu sangat lama untuk membangunnya. Namun ini masih sebatas spekulasi, karena masih belum diketahui apakah itu dibangun sebelum atau setelah danau tersebut ada. Para ahli belum dapat menentukan usia balok-balok tersebut, dan penelitian lebih lanjut harus dilakukan sebelum pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab. Untuk saat ini, diasumsikan bahwa balok-balok tersebut berasal dari zaman perunggu, berkat temuan-temuan lain. Ini termasuk sebuah gundukan batu-batu yang terbakar dan sebuah palung yang ditemukan bersama dengan balok-balok tersebut. Dipercaya bahwa batu-batu tersebut dipanaskan dalam api, kemudian dilemparkan ke dalam palung untuk merebus air, seperti yang sering dilakukan pada zaman itu. Nomor 7. Selalu menarik ketika para ahli tidak dapat menjelaskan sebuah artefak kuno, seperti liontin berusia 1500 tahun yang ditemukan di bawah tanah di Siprus pada tahun 2011. Situs tempat jimat itu ditemukan disebut Nea Paphos. Dan tidak jarang para arkeolog menemukan artefak dari zaman dahulu di daerah itu. Jimat itu menimbulkan kebingungan karena tampaknya menyimpang dari pakem dalam hal tokoh-tokoh sejarah. Selain itu, jimat tersebut memiliki prasasti di kedua sisinya. Di satu sisi ditemukan tulisan dan ketika diterjemahkan tertulis, Lahwe yang merupakan dewa adalah pembawa nama rahasia, Singa Ra, dewa matahari Mesir kuno yang aman di tempat sucinya. Meskipun ini mungkin tampak biasa saja, para ahli segera menyadari bahwa prasasti ini adalah sebuah palindrom, yang berarti dapat dibaca dari depan maupun belakang dengan hasil yang sama, yang mengingat panjangnya 59 karakter cukup mengesankan. Ini sedang merupakan penemuan yang luar biasa, tetapi di sisi lain, liontin tersebut terdapat lebih banyak kejutan yang masih belum bisa dijelaskan. Itu berisi beberapa gambar, termasuk mumi yang dibalut perban di atas perahu, dan kemungkinan besar dimaksudkan untuk mewakili Osiris, dewa Mesir lainnya. Gambar lainnya adalah seorang pria yang duduk di bangku dengan tangan kanannya diangkat ke bibir seolah-olah menyuruh seseorang untuk diam. Gambar ini mewakili dewa keheningan, Harpokrates. Di sebelahnya terdapat gambar makhluk mitos dengan kepala anjing. Karakter-karakter ini telah terlihat pada banyak artefak lain dan kita tahu bahwa itu disebut Cynocephalus. Yang membuat para peneliti merasa aneh adalah kenyataan bahwa Cynocephalus meniru tindakan Harpokrates, yang merupakan salah satu dari beberapa ketidakakuratan yang ditemukan pada artefak tersebut. Pertama, palindrom tersebut mengandung beberapa kesalahan ejaan. Dalam lebih dari satu kasus, 2 karakter teks P digunakan padahal seharusnya 1 V yang benar. Dan 3 karakter terakhir yaitu IEI tampaknya ditambahkan dengan tergesa-gesa karena terlihat seperti dipaksakan di satu sisi jimat tersebut. Oleh karena itu, para ahli percaya bahwa orang yang membuat jimat tersebut tidak sepenuhnya memahami aksara Mesir kuno, dan mereka melakukan kesalahan terkait budaya Mesir. Biasanya, Harpokrates digambarkan duduk di dalam bunga teratai dengan kedua kakinya terangkat, dan dia tidak pernah terlihat digambarkan duduk di atas bangku sebelumnya. Belum pernah ada Cynocephalus yang digambarkan meniru tindakan Harpokrates. Dalam keadaan normal, hewan itu biasanya digambarkan dengan kedua cakarnya terangkat sebagai bentuk pemujaan kepada Harpokrates. Dan para sejarawan belum dapat menjelaskan mengapa jimat itu dibuat seperti ini. Dan kemudian ada fakta bahwa siapapun yang membuat benda itu memutuskan untuk menambahkan garis-garis bersilangan di tubuh kedua sosok tersebut. Kapanpun hal ini dilakukan, itu berarti sosok-sosok tersebut akan dimumikan bersama Osiris, yang dalam kasus ini tidak mungkin terjadi. Juga dicatat bahwa Cynocephalus sering digambarkan dengan perban. Namun dalam kasus jimat ini, justru Harpokrates yang mengenakannya.
Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan masih belum diketahui apakah ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja atau memang faktor-faktor ini sengaja dimasukkan. Ada yang berpendapat bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberontakan terhadap para penguasa saat itu, atau bahwa jimat tersebut dibuat dengan biaya murah oleh seseorang yang tidak memahami budaya pada masa itu. Namun teori-teori ini masih belum terbukti. Nomor 6. Sebuah misteri dimulai pada tahun 1954 ketika seorang pria tiba di sebuah bandara di Tokyo, Jepang dengan paspor yang tidak dikenali siapapun. Hingga hari ini tidak ada yang bisa mengetahui siapa dia atau di mana negara asalnya berada. Menurut laporan, hari itu sangat panas di Tokyo ketika seorang pria bernama John Zegras turun dari pesawat di Bandara Haneda. Dan pada pandangan pertama, dia tampak seperti penumpang lain yang terbang ke kota itu hari itu. Dia mengenakan setelan jas dan hal paling mencolok darinya adalah dia memiliki janggut. Namun kesan itu berubah saat dia menyerahkan paspornya kepada petugas bea cukai yang langsung menjadi curiga. Paspor itu tidak tampak palsu, tetapi dia belum pernah mendengar negara asal pria itu, Taret. Dia memanggil petugas imigrasi yang langsung mulai menginterogasi pria itu. Dan pria itu tampak tidak senang dengan hal ini. Dia bersikeras bahwa Taret benar-benar ada, dan bahwa negara itu telah diakui selama lebih dari 1000 tahun. Bingung dengan perkembangan ini, mereka menunjukkan peta dunia kepada pria itu dan memintanya untuk menunjukkan di mana letak Taret. Dia menunjuk ke sebuah wilayah di antara Prancis dan Spanyol, dan para pejabat mencoba menjelaskan bahwa wilayah itu disebut Andorra. Namun dia bersikeras bahwa itu adalah kesalahan. Dia belum pernah mendengar tentang Andorra, dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin kesal dengan penundaan rencana perjalanannya. Dia meyakinkan para pejabat bahwa dia memang orang seperti yang dia katakan, dan mengingatkan mereka bahwa dia memiliki cap di paspornya yang membuktikan bahwa dia pernah bepergian ke Jepang sebelumnya. Dia juga menunjukkan mata uang dari berbagai negara Eropa dan memperlihatkan buku ceknya kepada mereka. Namun, hal itu tidak membuat segalanya menjadi lebih jelas. Buku ceknya dikeluarkan oleh sebuah bank yang belum pernah didengar oleh siapapun, dan meskipun sudah dicari, tidak ada yang bisa menemukannya. Pria itu kemudian ditanya apa urusannya di Jepang dan apakah dia memiliki seseorang yang bisa dihubungi oleh pihak bandara untuk memverifikasi pernyataannya. Dia memberikan nama sebuah perusahaan yang rencananya akan dia ajak bekerja sama, hotel tempat dia berencana menginap, dan bank yang bekerja sama dengannya. Pria yang dimaksud tidak dapat ditemukan, dan bank yang dia klaim bekerja sama dengannya juga tidak ada. Perusahaan yang dia sebutkan memang benar-benar ada, tapi mereka tidak pernah mendengar nama pria bernama John Zegras. Para petugas tidak punya pilihan selain menahannya, dan dia ditempatkan di hotel terdekat sementara mereka menyelidiki klaimnya. Untuk memastikan dia tidak melarikan diri, 2 petugas polisi ditempatkan di depan pintu kamar hotelnya, dan diperkirakan dia akan dibawa kembali ke bandara untuk diinterogasi lebih lanjut keesokan harinya. Namun yang mengejutkan semua orang, ketika para petugas membuka pintu untuk memeriksanya, pria itu sudah tidak ada. Mereka bersikeras bahwa pintu kamar telah tertutup sepanjang malam. Dan karena kamar itu berada di lantai atas hotel, tidak mungkin dia bisa melompat dari balkon untuk melarikan diri. Dia telah membawa semua barang miliknya, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. Nomor 5. Lakota alla Chèvre adalah sebuah gua misterius di Pulau Jersey di Selat Inggris. Gua ini telah memikat para ahli selama beberapa dekade, sejak ditemukan bahwa manusia Neanderthal biasa kembali ke gua itu setiap tahun, dan tidak ada yang tahu alasannya. Meskipun sudah diketahui bahwa manusia Neanderthal pernah tinggal di gua ini, baru-baru ini diketahui bahwa mereka mulai memanfaatkan tempat ini jauh lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan. Artefak-artefak yang telah ditemukan di lokasi tersebut menunjukkan bahwa mereka mungkin mulai tinggal di sana sekitar 250.000 tahun yang lalu. Yang luar biasa, mereka akan kembali ke gua itu berulang kali. Dan tradisi ini diikuti oleh generasi demi generasi. Mereka akan berburu hewan di daerah tersebut dan tampaknya menyukai gua-gua itu. Kecuali jika ada alasan lain yang belum diketahui mengapa mereka terus kembali ke sana. Alat-alat batu yang ditemukan di dalam dan sekitar gua memberikan gambaran yang baik kepada para peneliti tentang bagaimana mereka bergerak di wilayah tersebut. Banyak tempat berburu mereka yang kemungkinan besar telah terendam di bawah Selat Inggris. Namun, area lain masih dapat diakses dan diharapkan area tersebut akan memberikan lebih banyak informasi kepada para sejarawan tentang orang-orang yang tinggal di sana bertahun-tahun yang lalu. Wilayah itu dulunya jauh lebih luas daripada sekarang karena lapisan es masih utuh dan wilayah tersebut belum terendam oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa satwa liar sangat melimpah di wilayah tersebut, dan gua-gua itu akan menjadi tempat berlindung yang sempurna saat Neanderthal tinggal di sana. Dalam upaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka, para ahli sekarang akan meneliti 16.000 artefak yang mencakup tulang hewan, sedimen, dan alat batu yang dikumpulkan di wilayah tersebut. Dan benda-benda itu mungkin dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang zaman es di Jersey. Satu-satunya teori yang telah diajukan sejauh ini adalah bahwa gua-gua tersebut mungkin dapat terlihat dari jarak yang jauh.
dan bahwa manusia Neandertal akan langsung mengenali gua-gua itu sebagai tempat berlindung. Juga telah disarankan bahwa informasi tentang lokasi gua tersebut dibagikan di antara mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu akan menjelaskan mengapa mereka kembali ke gua-gua tersebut selama puluhan tahun. Tetapi teori-teori ini masih harus dibuktikan. Ini bukan satu-satunya gua di Jersey yang diketahui pernah dihuni oleh Neandertal. Ini adalah La Côte des Cidres yang jauh lebih besar daripada La Côte à la Chèvre, tempat para arkeolog menemukan 13 gigi Neandertal di atas permukaan granit dan diyakini bahwa gigi-gigi itu milik dua individu. Karena beberapa gigi tersebut tidak memiliki karakteristik normal yang ditemukan pada gigi Neandertal, telah diduga bahwa seorang manusia modern pernah tinggal di gua itu pada suatu waktu. Atau bahwa mereka adalah hasil perkawinan antara Neandertal dan manusia modern. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan pada gigi-gigi tersebut untuk menentukan apakah memang demikian. Tetapi untuk sementara waktu, gigi-gigi itu dipamerkan di museum dan galeri seni Jersey, di mana masyarakat dapat melihatnya. Nomor 4. Susunan batu Carisbrooke dapat ditemukan di Victoria, Australia, dan meskipun telah dipelajari secara ekstensif oleh para ilmuwan dan arkeolog, tidak ada yang yakin siapa yang membangunnya atau apa tujuannya. Sudah pasti bahwa susunan ini berasal dari suku aborigin dan diyakini berusia ribuan tahun, tetapi usia pastinya belum dapat ditentukan hingga saat ini, menambah lebih banyak misteri dan daya tarik pada situs yang sudah misterius ini. Situs ini, yang terletak sekitar 2,5 mil dari Carisbrooke, pertama kali ditemukan oleh Aldo Massola pada tahun 1963. Tidak banyak yang dilakukan di situs tersebut pada saat itu, tetapi selama kalom tahun 1980-an, catatan-catatan Aldo Massola tentang susunan batu tersebut dipelajari, dan akhirnya susunan batu itu diteliti serta disurvei. Aldo Massola menulis sebuah artikel yang dikirimkan ke publikasi Victorian Naturalist pada tahun 1963. Dan dia menyertakan deskripsi yang mendetail. Dia menyatakan bahwa ukurannya 200 kali 17 kaki dan bentuknya kurang lebih seperti bumerang. Survei pertama dilakukan oleh Survei Arkeologi Victoria pada tahun 1980-an. Setelah seorang pemilik tanah setempat menarik perhatian baru terhadap susunan aneh tersebut. Diasumsikan bahwa itu adalah situs upacara aborigin kuno, tetapi hal ini belum terbukti secara pasti. Hal ini karena tidak ada catatan lain tentang upacara aborigin di daerah tersebut yang pernah ditemukan. Dan tak satu pun dari tradisi yang diduga itu diwariskan kepada keturunan mereka. Atau setidaknya tampaknya begitu. Deskripsi modern tentang situs tersebut menyatakan bahwa situs ini memiliki dua lengkungan yang dibangun dari batu-batu besar. Dan juga terdapat beberapa batu kecil serta sebuah tumpukan batu yang mungkin telah digunakan sebagai penanda jalur, tugu peringatan, atau penanda batas. Dipercaya bahwa bentuk lengkungan itu sengaja dibangun untuk mewakili bumerang, karena dulu merupakan alat berburu yang penting. Namun beberapa ahli tidak setuju, karena bentuknya memiliki lengkungan yang tidak beraturan, dan kedua sisinya sejajar satu sama lain, tidak seperti bentuk bumerang pada umumnya. Lalu ada teori bahwa susunan batu itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat astronomi, mirip seperti yang diyakini pada Stonehenge di Inggris. Beberapa orang percaya lengkungan itu mewakili Bima Sakti, dan bahwa tumpukan batu di dekatnya mewakili Sirius, atau bintang terang lain yang bisa terlihat di langit pada saat pembangunannya. Juga telah ditentukan bahwa ujung-ujung bulan sabit itu mengarah ke titik-titik utama pada kompas. Namun masih belum diketahui apakah ini disengaja atau hanya kebetulan, yang tampaknya tidak mungkin. Beberapa ahli percaya bahwa area ini digunakan selama upacara inisiasi pria, karena situs serupa lainnya yang ditemukan di New South Wales digunakan untuk tujuan ini. Situs ini dibeli oleh pemerintah Australia pada tahun 1975. Dan mereka mengambil alih pelestariannya dari kantor peninggalan arkeologi. Sekarang telah dinyatakan sebagai kawasan arkeologi resmi, dan sejak itu telah dijual kepada Dewan Tanah Pribumi, serta saat ini dikelola oleh Koperasi Aborigin Ballarat. Banyak penelitian lebih lanjut perlu dilakukan di situs tersebut untuk menentukan siapa yang membuat susunan batu aneh itu, dan untuk apa susunan tersebut digunakan. Nomor 3. Sungguh luar biasa betapa seringnya sepanjang sejarah kapal-kapal besar yang membawa bertonton muatan penting tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Sementara sebagian besar kapal-kapal ini akhirnya ditemukan, yang lainnya hilang di lautan selamanya, seperti yang terjadi pada SS Marine Sulphur Queen. Nama resmi kapal itu adalah SO New Haven. Itu adalah kapal tanker T2 yang dibangun di Chester, Pennsylvania pada tahun 1944. Dan awalnya dimaksudkan untuk mengangkut minyak, seperti banyak kapal tanker lain yang dibangun pada masa itu. Namun pada tahun 1960, kapal itu berlayar ke galangan kering di Bethlehem Steel Company di Sparrows Point, Maryland, di mana kapal tersebut mengalami beberapa perubahan. Kapal itu diubah agar bisa mengangkut belerang cair, dan namanya kemudian diubah menjadi Marine Sulphur Queen. Untuk memberikan kemampuan ini pada kapal, dipasang sebuah tangki independen yang berukuran 306 kaki x 30 kaki x 33 kaki.
Semua sekat asli dihilangkan untuk menyesuaikan perubahan ini, dan struktur internal kapal juga harus dimodifikasi. Di dalam tabung tersebut terdapat 4 ruang terpisah, dan tabung utama berada sekitar 3 kaki dari material di sekitarnya. Belerang akan disimpan pada suhu sekitar 155 derajat Fahrenheit berkat sistem uap yang dipasang. Dan pada tahun 1961, kapal tersebut memulai perjalanan pertamanya setelah konversi. Dan perubahan tersebut berjalan dengan baik. Dan selama 2 tahun, kapal itu melakukan perjalanan rutin dengan muatan belerang cair. Namun, pada tanggal 2 Februari 1963, semua itu berubah. Pada hari itu, kapal tersebut berlayar dari Beaumont, Texas, dengan membawa lebih dari 15.000 ton belerang di atas kapal. Diketahui bahwa kapal itu berada di perairan dekat Florida Keys 2 hari kemudian, karena pesan rutin yang merinci posisi kapal telah diterima. Namun pada tanggal 6 Februari, semua komunikasi dari kapal tersebut terhenti, dan kapal itu dinyatakan hilang. Diduga kapal itu pasti tenggelam di Selat Florida, dan daerah tersebut telah dicari secara menyeluruh namun tidak membuahkan hasil. Pencarian itu berlangsung selama 19 hari. Tetapi tidak ada tanda-tanda kapal tersebut ditemukan, dan upaya pencarian pun harus dihentikan. Satu-satunya bukti bahwa Silver Queen telah tenggelam adalah ditemukannya beberapa pelampung di air dan beberapa potongan kecil puing yang diyakini berasal dari kapal tersebut. Tercatat bahwa pada tanggal 4 Februari, kapal tersebut kemungkinan sedang berlayar di laut lepas dengan gelombang setinggi 16 kaki dan angin mencapai sekitar 45 knot. Selama penyelidikan yang dilakukan, dipastikan bahwa kapal tersebut seharusnya tidak pernah berlayar pada hari itu. Kru yang secara rutin bertugas di atas kapal tersebut telah melaporkan bahwa kebakaran sering terjadi di sepanjang sisi keempat tangki. Hal ini terjadi begitu sering sehingga para perwira bahkan tidak lagi membunyikan alarm karena mereka sudah terbiasa dengan kebakaran tersebut. Pada salah satu perjalanan, kapal tersebut masih terbakar saat tiba di tujuannya dan masih menyala ketika kembali berlayar. Ketika api dipadamkan dengan air, belerang akan menggumpal di sekitar peralatan penting menyebabkan masalah lebih lanjut. Penjaga pantai juga menemukan bahwa lunas kapal telah mengalami korosi parah selama bertahun-tahun dan struktur kapal tersebut mengalami pelemahan yang berarti lunasnya terancam terbelah menjadi 2. Kapal tanker T2 terkenal dengan cacat ini, sehingga inspeksi pada kapal-kapal tersebut dilakukan dengan sangat serius. Banyak masalah lain juga dilaporkan dan kenyataan bahwa Silver Queen diizinkan berlayar hari itu sungguh sulit dipercaya. Bangke SS Marine Silver Queen belum pernah ditemukan dan nasibnya beserta para awaknya tetap tidak diketahui. Nomor 2, hilangnya 3 wanita. Ann Miller yang berusia 21 tahun, Patricia Bluff yang berusia 19 tahun, dan Renee Broll yang berusia 19 tahun belum pernah terpecahkan. Dan ini tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di Taman Negara bagian Indiana Dunes. Insiden itu terjadi pada tanggal 2 Juli 1966. Ketika ketiga sahabat itu memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama pada akhir pekan 4 Juli. Pagi itu, Ann menjemput 2 wanita lainnya dengan mobilnya dan mereka pergi ke Taman Negara bagian Indiana Dunes. Mereka semua berasal dari daerah Chicago, jadi butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana dengan mobil. Mereka tiba di pantai yang dimaksud sekitar pukul 10 pagi, dan area tersebut sudah dipenuhi oleh orang-orang yang sedang bersuasana meriah. Sepanjang hari, mereka bersantai di bawah sinar matahari, berenang, dan menghabiskan waktu lebih lama di alam. Namun saat matahari mulai terbenam, ketiga teman itu sudah menghilang. Sepasang pengunjung pantai melaporkan bahwa mereka melihat ketiga wanita itu berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenal sebelum mereka menghilang. Pria itu digambarkan berkulit coklat, berusia awal 20-an, dengan rambut hitam bergelombang dan ia berdiri di atas perahu selebar 16 kaki yang memiliki interior berwarna biru. Setelah berbicara beberapa saat, ketiga teman itu naik ke kapal tersebut, meninggalkan semua barang-barang mereka di pantai. Menurut para saksi, pria itu kemudian mengemudikan perahu ke arah barat dan tidak pernah kembali. Seorang penjaga taman ditugaskan untuk mengumpulkan barang-barang milik wanita itu, yang termasuk celana pendek denim Ann, kaos polo, sepatu dan topi renang putih, kunci mobil, sisir, dan termos. Juga tertinggal jubah Patricia, kacamata hitam, radio transistor, handuk putihnya, dan dompet yang di dalamnya terdapat $5 dan mungkin beberapa barang kecil lainnya. Barang-barang milik Renee termasuk handuknya, celana pendek, blus, topi matahari, rokok, lotion tabir surya, dan dompetnya yang berisi 25 sen dan sekitar $55 dalam bentuk cek. Tak lama kemudian, ketiga wanita itu dilaporkan hilang oleh keluarga mereka dan penjaga taman melaporkan bahwa mobil Ann ditemukan ditinggalkan di tempat parkir taman. Di tempat yang sama di mana mobil itu terlihat pada tanggal 2 Juli. Di dalamnya mereka menemukan beberapa barang milik wanita-wanita itu, tetapi tidak ada petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka. Pada tanggal 5 Juli, pencarian resmi pertama dimulai. Penyelam menyisir danau. Petugas dan penjaga hutan melakukan pencarian dengan berjalan kaki.
dan kuda-kuda didatangkan untuk mempercepat pencarian, tetapi tidak ditemukan sesuatu pun yang berguna. Seorang pria yang menggunakan kamera videonya di pantai hari itu menawarkan rekamannya kepada polisi, dan berkat hal ini, mereka dapat mengidentifikasi dua perahu yang mungkin telah menjemput teman-teman itu pada hari tersebut. Secara sementara ditentukan bahwa pria yang dimaksud telah menurunkan mereka di pantai setelah mereka terlihat naik ke perahunya. Dan beberapa saksi melaporkan bahwa mereka melihat ketiga wanita itu berjalan di sepanjang pantai dan makan jauh setelah mereka terlihat naik ke perahu. Beberapa orang melihat pria lain yang juga belum diidentifikasi mendekati mereka dan kemudian menemani mereka naik ke perahu kedua dalam rekaman tersebut. Namun, penampakan ini belum pernah dikonfirmasi. Dalam beberapa bulan berikutnya, ditemukan bukti bahwa Rene berencana untuk putus dengan pacarnya karena pacarnya lebih tertarik pada mobil daripada dirinya. Namun keluarganya percaya bahwa dia telah berubah pikiran pada saat menghilang. Teman-teman Anne mengungkapkan bahwa dia juga sedang hamil 3 bulan pada saat itu, dan bahwa Patricia mungkin juga sedang hamil. Kedua wanita tersebut menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah, dan salah satu teman Patricia berspekulasi bahwa Patricia telah merencanakan agar dirinya menghilang. Dia juga pernah pulang ke rumah dengan luka di wajah dan mengatakan bahwa dia sedang mengalami masalah dengan sindikasi kuda pacu saat mengurus kuda pacunya. Masih belum diketahui apakah faktor-faktor ini berkontribusi pada hilangnya mereka. Kasus ini sayangnya masih belum terpecahkan bahkan setelah beberapa dekade berlalu. Siapapun yang memiliki informasi baru tentang kasus ini harus menghubungi Kepolisian Negara Bagian Indiana di 3178998577. Nomor 1. Pada tahun 1952, orang-orang yang tinggal di North Yorkshire, Inggris, mulai melaporkan penampakan cahaya aneh dan tak dapat dijelaskan di langit. Dan ini dianggap sebagai salah satu misteri UFO paling terkenal di daerah tersebut yang belum pernah terjelaskan. Semuanya dimulai bukan dari masyarakat umum, tetapi dari sekelompok. 10 personel dan perwira dari Skuadron 269 Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Beberapa menit sebelum jam 11, pada tanggal 19 September tahun itu, mereka menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan mereka sama sekali tidak tahu harus berpikir apa tentang hal itu. Mereka melaporkan melihat sebuah pesawat berbentuk piringan sempurna saat mereka berada di landasan pangkalan militer RAF Topcliffe di North Yorkshire. Sebuah jet meteor sedang menuju landasan di lapangan udara Disford dan jet itu diikuti dengan sangat dekat oleh pesawat ini yang tidak bisa diidentifikasi oleh siapapun. Pada saat itu, RAF sedang terlibat dalam Project Mainbrace yang terdiri dari serangkaian simulasi yang dilakukan selama 13 hari untuk menentukan apa yang akan terjadi jika terjadi serangan Soviet atau Eropa Barat di wilayah tersebut. Seorang perwira menyatakan bahwa awalnya dia hanya melihat sebuah titik putih di kejauhan di langit. Dia memperkirakan bahwa benda itu terbang pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan berjarak sekitar 5 mil dari jet meteor. Perwira lain menyatakan bahwa objek tersebut berwarna perak dan mulai bergoyang ke kiri dan kanan saat mendekat. Awalnya dia mengira itu adalah parasut, tetapi objek tersebut tampaknya tidak melayang di tempat sebelum tiba-tiba melesat menuju jet dan terbang mengejarnya. Objek itu mulai berputar pada porosnya sendiri, tetapi kemudian tiba-tiba mempercepat dengan kecepatan yang mustahil dan terbang ke arah barat sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Seluruh kejadian itu hanya berlangsung selama 20 detik. Dan semua orang yang melihat pesawat itu sepakat bahwa mereka belum pernah menyaksikan sesuatu seperti itu sebelumnya. Dan terungkap bahwa ini bukanlah penampakan pertama dari objek aneh di langit. Pada tanggal 13 September, kru kapal perusak Denmark melihat sebuah objek berbentuk segitiga melintas di langit malam. Mereka terkejut dengan kecepatan benda itu bergerak, sekitar 900 mil per jam, dan melaporkan bahwa benda itu memancarkan cahaya biru. Pada tanggal 20, sehari setelah penampakan kedua, seorang wartawan surat kabar yang berada di atas kapal USS Franklin D. Roosevelt adalah salah satu saksi yang melihat sebuah objek berbentuk bola di langit. Dia memperhatikan bahwa benda itu mengikuti armada, dan meskipun awalnya diduga sebagai balon cuaca, teori ini kemudian dibantah. Tidak ada pesawat yang pernah terdeteksi oleh sistem radar, dan meskipun langit diawasi dengan sangat ketat, tidak ada yang melaporkan melihat objek tersebut. Penampakan tersebut telah diselidiki secara menyeluruh, tetapi tidak pernah ditemukan penjelasan. Dan ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Tainots dan sampai jumpa di video berikutnya.